Juni 2025, Israel bangun dalam kepanikan. Ratusan rudal dan drone tempur diluncurkan dari arah timur, menghantam kota-kota besar di Israel. Tel Aviv, Beersheba, hingga wilayah Haifa. Sirine berbunyi di tengah malam, kepanikan menyebar di pusat kota. Warga sipil berlarian ke bunker bawah tanah. Di langit, sistem pertahanan udara Iron Dome nyaris kewalahan menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi. Dalam hitungan menit, dunia pun bertanya, apakah ini awal perang besar Timur Tengah, atau bahkan menjadi pemicu perang dunia yang baru, yang jauh lebih mematikan. Apa yang mendorong Iran untuk mengambil langkah seberani ini? Apa tujuan di balik serangan ini? Untuk memahami maksud dari serangan Iran ke Israel ini, mari kita tarik waktu kembali ke sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 Juni 2025. Rising Lion bukan sekedar nama operasi tempur, tapi juga sebuah pesan. Singa melambangkan kekuatan dan kebangkitan, tapi lebih dari itu, nama ini menyimpan makna tersembunyi, sebuah isyarat akan masa lalu saat Iran dan Israel masih bersahabat. Namun pagi itu, persahabatan tinggal sejarah. Pukul 4 pagi waktu Iran, langit di atas Natanz terbuka oleh dentuman pertama. Tanda serangan dimulai. 5 gelombang serangan udara, lebih dari 200 pesawat tempur dan 330 munisi dijatuhkan, menargetkan lebih dari 100 target strategis termasuk Natanz, Fordo, dan Shahid Ahmadi Rosham. Meskipun Iran menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil dan damai, Israel tetap tidak percaya dan memperingatkan bahwa proyek nuklir Iran harus dihentikan. Jika tidak, mereka akan menghentikannya dengan kekuatan senjata. Dan benar saja, itu dilakukan dengan operasi Rising Lion. Yes, death to America. Ini adalah kisah luka yang sudah ditanam puluhan tahun lalu dan masih berdarah hingga sekarang. Dan bagi rakyat Iran, rasa benci itu lahir bukan hanya dari propaganda semata, melainkan dari rasa dikhianati oleh Barat dan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan orang-orang Barat. Dulu, Iran bersahabat erat dengan Barat, apalagi dengan Amerika, Inggris, bahkan Israel sendiri pernah menjadi mitra dekat Teheran. Mereka saling berbagi teknologi, informasi, dan kepentingan geopolitik. Tapi semua itu berubah ketika Iran mencoba berdikari saat mereka menasionalisasi sumber daya mereka sendiri dan memilih jalannya sendiri, jalan yang tidak sesuai dengan selera Washington dan London. The Near East became another world trouble spot with the nationalization and seizure of the world's largest oil refinery in Abadan in Iran. A fifth of the world's oil supply was cut off, and nationalist feeling ran high against Britain and the Western democracies. Attempts to arbitrate the differences made by Iran dulu bahkan dikenal sebagai Parisnya Timur Tengah. Jalan-jalan Teheran dipenuhi mobil Amerika. Elitnya belajar di London dan New York, dan bioskop memutar film Hollywood. Sampai akhirnya muncul satu sosok, Muhammad Mossadegh, seorang nasionalis demokratis yang mengguncang tatanan lama dan menentang para penjajah ekonomi.
Muhammad Mossadegh bukanlah sosok biasa. Ia bukan ulama, bukan militer, tapi seorang negarawan sekuler yang mencintai hukum dan demokrasi. Ia terpilih secara demokratis sebagai Perdana Menteri Iran pada tahun 1951. Didukung oleh rakyat dan parlemen di tengah gelombang nasionalisme pasca Perang Dunia Kedua. Langkah pertamanya sangat berani. Ia mengumumkan bahwa kekayaan minyak Iran bukan milik Inggris, tapi milik rakyat Iran sendiri. Lalu, ia menasionalisasi seluruh industri minyak di negara itu. Langkah itu tentu mengguncang dunia. Anglo-Iranian Oil Company atau perusahaan minyak Inggris yang kita kenal sekarang sebagai British Petroleum langsung kehilangan kendali atas emas hitam di Timur Tengah. Bagi rakyat Iran, itu adalah kebangkitan harga diri nasional. Tapi bagi Inggris dan Amerika, itu adalah ancaman serius terhadap kepentingan strategis mereka di wilayah Timur Tengah. Inggris merespon dengan sanksi ekonomi besar-besaran. Mereka memblokade ekspor minyak Iran. Perusahaan-perusahaan asing menolak bekerja sama, dan Iran pun diisolasi dari dunia internasional. Namun Mossadegh tidak goyah. Ia pergi ke PBB, berbicara lantang, membela kedaulatan bangsanya. Where he remained adamant in his stand and raised the specter of possible Russian intervention and acquisition of the huge oil reserves. It was but one of the difficult questions that faced the United Nations in a year of stalemate between the free nations and those of the Iron Curtain. Majalah Time menobatkannya sebagai Man of the Year tahun 1951. Ia menjadi simbol perjuangan dunia ketiga melawan kolonialisme ekonomi. Tapi itu juga menjadi tanda bahwa Mossadegh telah melawan terlalu banyak kekuatan besar dalam waktu yang singkat. Di balik layar, kekuatan-kekuatan besar mulai menyusun rencana gelap. Inggris yang kehilangan sumber minyaknya menggandeng Amerika Serikat yang takut Iran akan jatuh ke tangan Soviet. CIA dan MI6 menyusun sebuah operasi rahasia dengan nama kode Operation Ajax. Mereka ingin satu hal, menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan Shah Muhammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan absolut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kermit Roosevelt, cucu Presiden Theodore Roosevelt. Tanggal 15 Agustus, CIA memulai kudeta pertama. Kolonel Nasiri, loyalis Shah, dikirim dengan surat dekret palsu untuk menangkap Mossadegh. Tapi Mossadegh yang sudah curiga akan konspirasi asing memperkuat pengawalan. Kolonel Nasiri juga ditangkap oleh tentara pendukung Mossadegh. Kudeta pertama gagal total dan Shah melarikan diri ke Baghdad lalu Roma. Tahta Persia ditinggalkan begitu saja. Rakyat turun ke jalan menunjukkan dukungan pada Mossadegh. Untuk sesaat, demokrasi menang. Tapi kejahatan CIA tidak berhenti sampai situ. 4 hari kemudian, mereka meluncurkan fase kedua. Roosevelt Junior mulai menyebarkan uang dalam jumlah besar, membayar wartawan, tentara bayaran, pemimpin geng jalanan, dan bahkan ulama bayaran untuk menciptakan kerusuhan dan kekacauan. Surat kabar dipenuhi hoax, menggambarkan Mossadegh sebagai anti-komunis, anti-Islam, dan pengkhianat bangsa. 19 Agustus, massa bayaran turun ke jalan. Lalu, tentara yang telah disuap ikut bergabung. Kerumunan menyerbu rumah Mossadegh. Ia ditangkap, rumahnya dibakar, dan sistem demokrasi Iran runtuh dalam hitungan jam. Keesokan harinya, Shah kembali dari pengasingan. Ia disambut, tapi bukan oleh rakyat, oleh CIA. Mossadegh dijatuhi tahanan rumah seumur hidup.
dan semua partai politik dibubarkan. Iran tak lagi punya parlemen yang bebas. Yang ada hanyalah Shah yang otoriter dan Shafak. Shafak adalah polisi brutal yang dilatih langsung oleh CIA dan Mossad. Amerika dan Inggris merayakan keberhasilan, tapi rakyat Iran menyimpan luka. Setelah kembali berkuasa, Shah Muhammad Reza Pahlavi tak lagi percaya pada demokrasi. Yang ia percaya hanyalah kekuasaan mutlak. Untuk menjaga tahtanya, ia membentuk sebuah lembaga rahasia yang akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat Iran. Shah ingin menjadikan Iran seperti Eropa, tapi dengan cara meninggalkan rakyatnya sendiri. Pertama, ia melarang jilbab, menutup seminar Islam, dan membatasi peran ulama di masyarakat. Ia menjual ladang-ladang minyak kepada perusahaan asing, mengizinkan militer AS menempatkan pangkalan di tanah Persia, dan menjadikan Teheran sebagai benteng pro-barat di Timur Tengah. Sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketakutan, Shah hidup mewah dengan ribuan gaun untuk sang permaisuri dan pesta-pesta megah di istana Persepolis. Semua kritik dibungkam, semua demonstrasi ditindas, dan semua harapan untuk perubahan dimusnahkan. Di tengah penindasan, muncul seorang ulama tua bersahaja bernama Ruhollah Musafi Khomeini, seorang raja pemimpin spiritual Syiah yang perlahan menjadi simbol harapan bagi rakyat Iran. Lahir di kota kecil Khomeini pada tahun 1902, ia tumbuh dalam keluarga ulama dan belajar filsafat, fikih, serta tasawuf sejak muda. Tapi ia bukan hanya cendekiawan, ia adalah pejuang ideologi. Khomeini tidak menolak kemajuan, tapi ia menolak kemajuan yang mengorbankan identitas dan moral bangsa. Bagi Khomeini, Shah telah menjual harga diri Iran pada Barat. Ia ingin mengembalikan Iran kepada akar budayanya tanpa tunduk pada Amerika, Israel, atau siapapun. Pada awal tahun 1963, Ayatollah Khomeini secara terbuka mengecam Revolusi Putih, sebuah program modernisasi besar-besaran yang diluncurkan oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Revolusi Putih mencakup reformasi tanah, hak pilih bagi perempuan, serta program industrialisasi cepat yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Namun, bagi Khomeini, Revolusi Putih hanyalah kedok untuk memperluas dominasi Barat atas Iran, memperlemah ulama, dan menghapuskan peran Islam dalam masyarakat. Dalam ceramahnya di Qom dan kemudian di Teheran, Khomeini menuduh Shah sebagai boneka Amerika dan Zionis. Tentu rezim Shah tidak tinggal diam. Khomeini ditangkap pada bulan Juni 1963 dan penangkapannya memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Iran. Tentara Shah membalas dengan kekerasan. Ribuan rakyat dibunuh dalam waktu 3 hari. Ini dikenal sebagai 15 Hordad Uprising. Tekanan internasional, terutama dari ulama Syiah di Najaf dan kota-kota Islam lain, membuat Shah terpaksa membebaskan Khomeini. Namun pengaruhnya dianggap terlalu berbahaya. Hingga pada akhirnya, tahun 1964, Khomeini diusir secara paksa ke Turki. Dari Turki, Khomeini kemudian dipindahkan ke Najaf, Irak, tempat suci umat Syiah. Selama 13 tahun di Najaf, ia terus menulis buku dan mengajar, serta menyusun kerangka teologis dari sistem wilayat al-faqih, ide bahwa ulama harus memimpin negara. Namun semakin kuat pengaruhnya, semakin khawatir juga pemerintah Iran. Tahun 1978, atas permintaan Shah, rezim Saddam Hussein mengusir Khomeini dari Irak. Khomeini akhirnya menetap di Neauples-le-Château, pinggiran kota Paris, Prancis.
Dari sanalah ia melakukan perlawanan global. Dengan teknologi rekaman kaset dan jaringan diaspora Iran, pidato-pidatonya menembus sensor dan sampai ke tangan rakyat Iran. Ia berbicara tentang kezaliman Syah, imperialisme Amerika, dan pentingnya revolusi Islam. Setelah lebih dari 15 tahun di pengasingan, Ayatollah Ruhollah Khomeini bukan lagi sekadar ulama dari Qom. Ia telah menjadi simbol perlawanan, ikon revolusi, dan harapan jutaan rakyat Iran yang haus akan perubahan. Tahun 1978, situasi di Iran memanas. Demonstrasi terjadi hampir setiap minggu. Jutaan rakyat turun ke jalan, menuntut diakhirinya monarki Syah dan kembalinya pemimpin revolusi. Puncaknya terjadi pada saat militer kehilangan kendali atas situasi. Pabrik-pabrik mogok massal, Teheran lumpuh. Dan pada 16 Januari 1979, Shah Muhammad Reza Pahlavi kabur dari Iran menuju Mesir dengan alasan berobat. Dengan kepergian Shah dan hancurnya struktur pemerintahan monarki, rakyat Iran pun meminta Khomeini untuk kembali. Ia bukan lagi pengasingan yang dikejar rezim. Ia sekarang adalah sang pemimpin. Dan pada 1 Februari 1979, dengan pesawat Air France dari Paris, Khomeini mendarat di Bandara Mehrabad. Lebih dari 3 juta orang menyambutnya, membanjiri jalan-jalan dengan air mata dan takbir. Setibanya di Teheran, suasana kota membara oleh semangat revolusi. Demonstran menyerbu kantor-kantor pemerintahan, menurunkan lambang-lambang kekuasaan Shah. Dan salah satu simbol terkejam rezim pun menjadi target. Markas besar Shafak, yang selama 2 dekade menjadi tempat penyiksaan dan teror. Berhari-hari lamanya, rakyat menyerbu penjara rahasia, membebaskan tahanan politik, dan membongkar dokumen-dokumen hitam yang membuktikan kolaborasi Shafak dengan CIA dan Mossad. Rezim Shah resmi tumbang, dan pada 11 Februari 1979, revolusi Islam Iran dinyatakan berhasil. Ayatollah Khomeini berdiri di balkon sekolah Reva, dan dengan suara lantang ia menyatakan, "Tidak ingin monarki, kami ingin Republik Islam." Dan rakyat pun menyetujui lewat referendum nasional. 98% mendukung berdirinya Jumhuriyah Islamiyah Iran, Republik Islam Iran. Setelah wafatnya Khomeini pada 1989, Majelis Ahli mengangkat Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Ia adalah orang yang sangat humble. Dalam pidato pertamanya, ia bahkan mengaku, "Saya tidak merasa layak untuk posisi ini." Namun sejak saat itu, ia telah memimpin Iran lebih dari 3 dekade hingga sekarang. Di bawah Khamenei, Iran menentang hegemoni Amerika di kawasan dan membentuk poros perlawanan terhadap Israel dan sekutunya. Dari penggulingan Mossadegh oleh CIA hingga peluncuran drone ke Tel Aviv di tahun 2025, semuanya adalah bagian dari satu siklus panjang pengkhianatan, perlawanan, dan balas dendam. Iran ingin menentukan nasibnya sendiri, tapi setiap kali mereka mencoba, mereka ditekan oleh sanksi, oleh intervensi, atau oleh rudal. Amerika bicara soal demokrasi, namun pernah menghancurkan demokrasi di Teheran. Barat bicara soal hak asasi, namun mendukung diktator selama mereka anti komunis. Dan ketika Iran membalas, dunia menyebutnya agresor. Padahal banyak luka lama yang belum sembuh, dan luka itu sekarang bernama Iran.